Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal dari kemarin sebesar Rp8.950.500. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari Senin pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Masehi atau 13 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu sebesar Rp800.000. Pengeluaran sebesar Rp725.000. Untuk pembayaran ini Rp9.016.500. Terima kasih kami ucapkan kepada para pengurus dan sembako. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustaz Muhammad Taib dari INFM. Alhamdulillah dan sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustaz Muhammad Taib berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang sudah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan kita istiqomah untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki hampir pertengahan bulan suci Ramadan. Ada berapa? 14, ada yang sudah 15, 14 atau 15 ya. Masya Allah, tidak terasa 14. Kira-kira jumlahnya setengah juta nggak ada dari pertama kira-kira? Masih lebih dari setengah? Ya. Dan ini umumnya seperti itu. Hari pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan yang sampai hari ini istiqomah bisa sampai hari akhir sehingga berhasil mendapatkan la'allakum tattaqun, menjadikan kita semua orang bertakwa. Karena Allah begitu sayang kepada kita. Allah menginginkan kita semuanya masuk surga. Allah ingin kita bahagia di akhirat. Bapak sekalian, jemaah sekalian, yakin gak kita akan dibangkitkan dunia di akhirat? Yakin kita akan meninggalkan dunia ini? Dunia ini sementara. Kata Rasulullah, umur 50 antara 60 sampai 70 tahun. Tidak ada yang lebih 100, langka sekali. Maka sebagian dari kita rasanya tinggal sebentar lagi di dunia. Tapi ada kehidupan setelah hidup dunia ini, ada kehidupan di alam barzakh, kemudian dibangkitkan lagi di kehidupan yang abadi, kekal di akhirat kelak.
ketentuan bahagia tidaknya kita di akhirat nanti adalah saat ini di dunia yang sebentar ini. Maka kata Allah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil." Berbekallah. Allah memesan kita berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal. Kita mau pulang kampung kan menyiapkan bekal sekarang. Mau nggak pulang kampung tanpa bekal? Saya yakin kita siap-siap nih. Bekal, pakaian anak, uang, penambahan THR nanti sekian persen di kampung. Semakin banyak bekal di kampung, semakin senang kita di kampung. Kalau kita pulang kampung tanpa bekal, kira-kira rasanya gimana di kampung? Nggak pede, keluar rumah juga nggak pede. Nggak pede, malu dengan tetangga. Tapi kalau kita bekalnya banyak, mobilnya baru, pakaian baru, tampilan antara uangnya banyak, itu pulang kampung bahagia luar biasa. Nah, kita akan kembali ke kampung akhirat. Bekalnya apa? Hanya takwa. Hanya takwa. Kata Allah hanya takwa. Maka Allah jadikan bulan Ramadan supaya kita menjadi orang bertakwa, supaya kita bahagia. Maka tadi kita yang sudah yakin bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia ini, kita pasti akan hidup di alam barzah, kita pasti akan dibangkitkan lagi hidup di akhirat. Maka bersiap-siap tentu kita ingin bahagia seperti kita pulang kampung, apalagi di akhirat kan tidak bisa ngumpet. Kalau kita pulang kampung dunia bisa ngumpet, tidak mau ketemu tetangga. Tapi di akhirat ngumpet dari siapa? Semuanya terbuka dan tidak bisa minta maaf, tidak bisa taubat lagi. Hanya merasakan hasil di dunia. Maka Allah kasih kita bulan Ramadan ini apa? Supaya kita selamat di akhirat nanti. Maka jemaah sekalian, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir bulan Ramadan, kita mendapat gelar takwa dan pertahankan ketakwaan itu sampai akhir hayat kita. Supaya kita bahagia di akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya akan buat tema tentang keberkahan berbakti kepada orang tua. Kalau bekal kajian Ramadan kayaknya sudah banyak ya sebenarnya. Tinggal kita bisa istiqomah enggak menjalankan ibadah sampai akhir. Allah SWT berfirman di surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kata Allah, ya, dan Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya sudah berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya kata-kata wala taqul lahumā uffin, jangan katakan atau dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Masya Allah, agama kita, agama Islam luar biasa. Sampai urusan orang tua kita yang sudah tua ya, di atas 50 tahun mungkin sudah tua ya, 60. Kira-kira gimana perasaan kita? Islam sangat memperhatikan kita. Pernah nggak lihat di video kehidupan di suatu negara mungkin antara Cina atau ada anak yang sudah dewasa membawa orang tuanya, ibunya yang sudah renta ke dalam hutan, ditinggalkan di hutan, dan sepertinya itu budaya di negara mereka. Mungkin orang tua itu dulu juga memperlakukan orang tuanya seperti itu, dan itu sudah membudaya. Orang tua di sana tidak dihargai. Dan di beberapa negara di Eropa, panti jompo itu semarang. Karena semua anak menitip orang tua di panti jompo. Dan kita di Indonesia ada seperti itu. Orang tuanya dititip di panti jompo. Masya Allah, padahal Allah suruh memelihara orang tua dan ada keberkahan yang luar biasa dalam memelihara orang tua. Coba kita lihat sejenak orang tua yang masih punya orang tua dalam sejenak hari ini orang tua dari kampung halaman kita. Sejauh mana perhatian kita dengan orang tua kita. Di situ ada keberkahan. Bahkan kata Rasulullah, orang tua itu adalah di antara pintu-pintu tengah surga. Dan doa orang tua terhadap anak itu sangat makbul. Maka jangan mencari doa jauh-jauh. Kalau orang jauh-jauh ziarah kemana mencari doa, padahal ada orang tua. Datangnya orang tua kita. Doa orang tua kita pasti terkabul. Saya mau cerita, ada satu kisah.
Jadi dengar kisah, ada satu kisah, orang tua punya 4 orang anak laki-laki. Orang tua sudah tua, alhamdulillah yang bungsu, yang keempat soleh anaknya. Dia bilang kepada kakak-kakaknya, wahai kakak-kakakku, kalian yang merawat orang tua kita tanpa mendapatkan waris sama sekali, atau saya yang merawat orang tua kita tanpa mendapatkan waris sama sekali. Sengaja dia menekankan tanpa waris karena orang tuanya tidak punya harta sama sekali. Maka ditawarkan kepada kakak-kakaknya bilang apa? Silakan kamu merawat orang tua kita, kami sibuk. Baik, saya akan merawat orang tua kita. Maka dia merawat orang tuanya sampai dengan mengharapkan keberkahan dari orang tua sampai orang tuanya meninggal. Setelah orang tuanya meninggal, malam pertama dia bermimpi didatangi orang yang sangat cantik, indah, mengatakan kepada dia, wahai anak muda, silakan kau pergi ke tempat ini, di sini tempatnya, silakan ambil uang 100 dirham. Kemudian dia bertanya, ada keberkahan nggak di 100 dirham? Tidak ada, kata orang. Saya tidak mau ngambil uang yang tidak ada berkahnya. Maka dia pagi hari dia cerita ke istrinya, tadi semalam saya bermimpi seperti ini, suruh ambil uang 1 dirham. Kata istrinya, ambil Pak, kan kita butuh uang, tidak ada berkahnya. Kan nanti uang bisa kita gunakan untuk keluarga kita, kan ada keberkahan untuk tidak ada maksud tidak ada berkahnya di sini. Malam kedua dia bermimpi lagi, didatangi orang yang sama, silakan kamu pergi ke tempat ini, di tempat di situ, ambil di sana uang 10 dirham, turun lagi di 10 dirham. Dia tanya lagi, ada berkahnya enggak? Tidak ada keberkahan di sini. Saya tidak mau, tidak ada keberkahan. Dia cerita lagi ke istrinya, saya mimpi yang sama, uangnya 10 dirham, saya tidak ambil. Kenapa tidak ambil dari sini? 10 dirham kan lumayan, 10 dirham lumayan. Tapi karena tidak ada berkah dia tidak mau. Malam ketiga dia bermimpi yang sama. Kata pemuda dalam mimpi tadi, silakan kamu pergi. Di situ ada uang 1 dirham. Ada berkahnya? Ya, ada keberkahan di dalam 1 dirham. Maka pagi hari dia bangun. Dia menuju ke tempat yang ditunjuk tadi. Di situ banyak uang receh-receh dan uang 1 dirham. Dia ambil hanya 1 dirham. 1 dirham. Dia pulang di tengah jalan dia ketemu dengan nelayan yang bawa ikan. Ikan yang unik, sepasang ikan yang unik. Dia tanya berapa harga ikan 1 dirham. Ya, saya beli uang ikannya 1 dirham. Dia bawa pulang karena dia senang memelihara ikan itu. Dia masukin ke dalam akuarium. Besoknya penjual ikan yang dijual ke dia tadi datang bersama seorang pembesar istana dan seorang tabib. Yang datang tadi mengatakan nelayan tadi, inilah orang yang saya jual ikan kemarin, mungkin ini yang tuan cari ikan tersebut. Maka pembesar istana bilang, coba tabib periksa apakah ini benar ikannya. Oh iya, benar. Ini yang ikan saya cari untuk obat putri raja yang sedang sakit. Maka pembesar istana tadi akan membayar berapapun yang akan dijual. Kata pemuda tadi yang dapat uang 1 dirham, saya jual karena ini untuk obat raja pasti mau dijual. Saya jual 50.000 dirham. Baik, kata pembesar tadi, demi kesehatan sang putri raja dibayar 50 dirham. Kemudian syarat kedua, jadikan saya pembesar istana. Baik, demi kesehatan putri raja. Akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya. Kemudian menjadi pembesar juga di raja. Dia mengatakan, Masya Allah, inilah berkah saya mengurus orang tua saya. Jadi keberkahan itu seperti itu, Pak. Kesabaran mengurus orang tua. Yakinlah, Pak, ketika orang tua kita sudah tua, bukankah dulu kita juga dikasih sama orang tua kita, dilahirkan oleh orang tua kita belum apa-apa dicebokin oleh orang tua kita, diperlakukan seperti yang sangat istimewa. Nah, ketika orang tua kita sudah tua, saatnya kita memperlakukan seperti itu. Maka ada keberkahan. Ada keberkahan. Pintu surga ada di situ. Keramat, orang tua itu keramat hidup. Keramat hidup. Makanya bagi orang yang masih punya orang tua, coba sebelum berangkat kerja, hubungi orang tua kita, minta doanya. Maupun orang tua yang di Jawa, di Sumatera, atau di luar negeri, kita minta doanya. Setiap hari dihubungi, Masya Allah. Orang tua tidak minta dihubungi, tapi ketika kita hubungi, Masya Allah, itu kan jadi luar biasa. Keberkahan. Yakin ingin sukses, berbaktilah kepada orang tua. Ingin selamat, berbaktilah kepada orang tua. Serahkan semuanya kepada orang tua kita. Tolong orang tua kita bantu, jangan sampai orang tua kita kesulitan, jangan sampai di hati orang tua kita kecewa dengan kita. Maka sopan santun kita ada kita dengan orang tua. Maka ulama mengatakan, ketika kita misalnya
lewat di depan orang tua kita, tidak sengaja kita mengimpaskan kain atau selendang, itu sudah durhaka terhadap orang tua. Bagaimana kalau kita tidak ada sopan santun dengan orang tua? Makanya didik anak-anak kita didik ada sopan santun terhadap orang tua, supaya punya etika di hadapan orang tua. Kadang-kadang anak sekarang Al-Quran mengatakan la taqul lama, jangan katakan didik anak kita supaya kita punya adab, punya etika dengan kita dan orang tua. Dan kita juga selalu orang tua banyaklah mendoakan anak-anak kita. Banyak mendoakan anak kita. Karena kekuatan doa, kita mempunyai kekuatan doa. Senjata muslim itu adalah doa. Apalagi di bulan Ramadan ini. Sesungguhnya di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk banyak berdoa kepada Allah. Fa'idza sa'alaka 'ibadi anni fa'inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentang Aku, kata Allah, di bulan Ramadan, Allah itu dekat. Banyak doa. Di antara doa samping untuk anak kita mencari anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah sekalian, ini doa ada di surat Al-Furqan ayat 24. Yang sudah hafal, wiridkan ini setiap hari. Yang belum hafal, cari surat Al-Furqan ayat 70. Rabbana ya Allah, anugerahkan kepada kami istri dan keturunan kami supaya penyenang hati kami. Qurrata a'yun, penyenang hati kami, dan jadikan pemimpin bagi orang yang bertakwa. Doa apa? Kita kadang-kadang bingung, anak kita disuruh sholat bersama. Semuanya berawal dari kita sesungguhnya. Bagaimana akhlak kita dengan orang tua, anak kita akan seperti itu nanti kita. Maka supaya anak nanti kita taat kepada kita juga harus terlebih dahulu dengan orang tua kita. Perlakuan yang terbaik. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Silaturahmi saudara-saudaranya kepada Rasulullah. Silaturahmi saudara-saudara orang tua kita. Atau kita bersedekah buat orang tua kita. Karena orang tua kita sudah dipanggil Allah, menunggu amal-amal kita, sedekah kita sampai ke Allah. Kita mewakafkan harta kita untuk masjid, untuk pondok, bangunan-bangunan yang bisa menjadi amal jariah sampai akhir hayat kita. Ketika kita sedekahkan, infakkan, wakafkan, niatkan untuk orang tua kita, maka kita mengakhiri juga amal-amal soleh kita. Sesungguhnya setiap kita beramal, pahalanya mengalir kepada orang tua kita. Maka kenapa kita penting mendidik anak kita, mendoa anak kita, supaya nanti ketika kita tidak ada, dan tadi kita sudah sepakat kita akan meninggalkan dunia ini di akhirat, di alam barzakh, doa anak kita. Maka kadang-kadang kita sibuk menyekolahkan anak kita, memarahin anak kita tidak sekolah, tidak les bahasa Inggris, tidak les matematika, tapi kita tidak peduli ketika anak kita sekolah. Ketika anak tidak sekolah, kita biasa-biasa aja, tidak merasa berdosa, tidak merasa salah. Pada kata Rasulullah, kita boleh menghukum ketika anak tidak sholat. Perintah anak kita untuk sholat usia 7 tahun. Dan boleh dihukum ketika usia 10 tahun. Mari kita evaluasi, maka doa kepada Allah. Pernah suatu ketika ada seorang bersilaturahim di rumah seorang ustaz. Ustaz ini punya anak. Setiap ajar, anaknya berangkat sendiri ke masjid tanpa disuruh. Si tamu tadi heran, Masya Allah, Ustaz, apa amalan Ustaz? Ketika azan, anak-anaknya tidak perlu disuruh berangkat sendiri sholat. Apa dia bilang? Saya mengamalkan doa di surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini jadi wiridan juga. Jadi kalau bisa dihafal, tadi yang di surat Al-Furqan 74. Kemudian surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ij'alni muqima shalah. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Jadi doakan kita dulu. Jadikan aku Rabbi ij'alni muqima shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan anak-anak keturunanku. Kekuatan doa. Hanya Allah yang bisa menggerakkan segala sesuatu. Jadi kalau sekarang masih ada anak kita yang sulit, doa yang kuat, doakan. Dan kita kuatkan ibadah kepada Allah. Jadi kita ini harus ada khawatir, takut kalau anak kita tidak menjadi anak yang soleh.
Takut Pak, kalau ada kita tidak taat kepada Allah, kita yang takut. Maka ada ulama yang mengatakan, saya ibadah, saya taat kepada Allah, supaya anak saya taat kepada Allah. Jadi biasanya anak sulit kalau kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh, kalau kita tidak bisa lebih soleh. Maka kalau ada, saya selalu berpesan kalau di pondok pesantren itu, ketika orang tua menitipkan anaknya di pondok, pantaskan diri kita orang tua menjadi wali santri. Jangan harap anak kita bisa disulap menjadi anak yang soleh, sementara orang tuanya di rumah tidak meningkatkan kesolehannya. Bahasa pepatah kita apa? Buah itu jatuh tidak dari pohonnya. Makanya supaya anak kita soleh, kita solehkan diri kita dulu, solehkan diri kita. Sholat kita jaga sholat kita, doa kita yang kuat. Lebih alim mungkin Rasulullah, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang menegakkan sholat dan anak keturunan hamba. Doa, jadi wirid doa ini. Setiap kita berdoa, doakan seperti ini. Jangan tinggalkan kita berdoa untuk orang tua kita, doa untuk kita, doa anak kita. 5 waktu doakan. Insya Allah kalau anak kita soleh, selamat dunia akhirat. Tapi kalau kita hanya mengejar anak kita menjadi orang yang sukses dunia, kalau tidak sukses akhirat, bisa jadi dia orang kaya raya, tapi tidak peduli dengan orang tua kita nanti ketika kita sudah tua. Dia tidak peduli dengan kita, karena kita hanya menyekolahkan dia, tapi kita tidak peduli dengan ibadahnya. Ketika dia jadi sukses, hanya anak yang soleh yang akan menjadi berbakti kepada orang tua. Maka ketika kita di Eropa, di negara yang lain, mereka sukses, tapi tidak peduli dengan orang tua, karena mereka tidak tahu aturan dari orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita semua. Kita amalkan doa-doa ini. Wabillahi muqim wassalatu warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.